Oke, selamat datang kembali di Aku Aktor dan sekarang kita ada di acting klinik yang keempat. Kalau kalian belum nonton acting klinik yang ke satu, 2, dan 3, silahkan segera tonton. Dan di acting klinik ini yang rilis setiap hari Kamis, kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followernya Aku Aktor. Dan pertanyaan-pertanyaannya cukup membuat kami pusing ya, karena pertanyaan-pertanyaannya bagus dan kita harus nyari dulu nih itu kenapa butuh waktu 1 minggu. Di acting klinik yang keempat ini kita akan buka dengan sebuah, kita langsung buka aja ya dengan sebuah pertanyaan dari Al Pangaribuan. Dia sempat nanya nih, di kemarin juga udah sempat nanya, sekarang dia nanya lagi. Dia nanya, apakah menyamakan pribadi kita dan pribadi orang lain bisa dijadikan salah satu modal untuk jadi karakter? Jika maksudnya adalah membuat karakter itu seolah-olah sama denganmu atau menganggap bahwa karakternya aku banget nih, kayak gitu maksud pertanyaan Al, maka pertanyaannya kita kembalikan dengan sebuah pertanyaan lagi. Adakah dua orang manusia yang dia sama persis? Sejauh yang kami pahami dan kami tahu, ya, bahkan ketika dia kembar, pasti akan selalu ada perbedaan. Karena mereka berdua menjalani kehidupan yang beda. Mereka bukan menjalani sebuah kehidupan yang sama, bukan cloning gitu. Jadi pasti ada perbedaan. Jadi apakah menyamakan pribadi kita dan pribadi orang lain bisa dijadikan salah satu modal untuk jadi karakter? Jika yang dimaksud adalah membuat, oh karakter ini aku banget nih, karakter ini mirip banget denganku nih. Ya nggak bisa. Karena emang ada karakter yang mirip denganmu. Jangan-jangan itu asumsimu saja. Sebelum kamu cukup tahu banyak tentang karakternya, kamu sudah berasumsi duluan bahwa karakter ini mirip denganmu. Hati-hati. Setiap manusia diciptakan berbeda, itu secara prinsip sudah ada begitu gitu. Atau kalau misalnya pertanyaannya adalah menyamakan pribadi kita dan pribadi orang lain, artinya membuat pribadi kita sama dengan pribadi orang lain. Kalau itu ya yang dimaksud dengan pertanyaan Al, ya itu berarti sama dong dengan proses menciptakan karakter. Proses menciptakan karakter kan sebenarnya kita berusaha untuk menjadi pribadi lain atau menyamakan kita ke pribadi yang lain gitu. Nah, kita belum tahu nih ini konteksnya di mana. Jadi kita jawab dua konteks ya. Konteks yang pertama, toko ini mirip banget nih sama aku nih. Kalau kayak gitu, kami bisa bilang tidak boleh. Menurut kami ya, tidak tidak disarankan. Kalau boleh boleh aja, tapi menurut kami tidak disarankan karena sekali lagi acting is not about become yourself, apalagi professional acting ya. It's pretend to be someone we are not, kayak yang dibilang sama Jane Benedetti. Oke? Atau itu tadi yang kedua, proses yang menyamakan pribadi kita dengan pribadi yang lain, yaitu kan proses penciptaan karakter juga, ya kan, membawa pribadi kita ke pribadi yang lain. Kira-kira begitu jawabannya Al. Jadi kalau masih bingung silahkan bertanya lagi. Intinya adalah jangan pernah menganggap bahwa karakter sama denganmu, oke? Karena pegang aja prinsip bahwa semua karakter, semua manusia itu sebenarnya berbeda denganmu. Kita diciptakan berbeda-beda, ya, dan kita harus menghargai perbedaan itu. Oke? Kita langsung melanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini pertanyaannya dari Larissa899. Dia nanya, untuk aktor pemula, dokumen dan hal apa yang harus dipersiapkan saat apply casting atau audisi film dan sebagainya, Kak? Gini, itu kenapa aku aktor tuh nggak pernah mau mengeluarkan sertifikat untuk kelas kita. Kenapa? Karena ketika kamu datang casting, kamu nggak akan ditanya, kamu udah pernah ikut kelas apa atau lulusan mana, nggak pernah. Nggak akan ditanya itu, apalagi di Indonesia ini. Kamu hanya datang, kamu akan dilihat apakah cocok atau tidak wajahmu dengan karakter dan dilihat kemampuanmu sesuai dengan kebutuhan produksi film atau tidak. Jadi dokumen apa yang harus dipersiapkan? Gak ada dokumen yang harus dipersiapkan kecuali jika eh casting man-nya atau casting directornya, castingernya meminta kamu untuk bikin video perkenalan dulu misalnya, atau rekam video perkenalan terus dikirim dulu misalnya, atau ada portofolio kamu, video kamu pernah misalnya kebutuhannya bela diri, ada video kamu pernah bela diri nggak, bisa dikirim dan lain sebagainya kalau dibutuhkan. Tapi kalau yang dimaksud dokumen adalah ijazah, sertifikat dan segala macam, casting sayangnya sistemnya tidak sama seperti pekerjaan pada umumnya. Jadi lu nggak perlu bawa begitu-begituan. Dan satu tips casting buat siapapun yang mau ikut casting.
dalam satu obrolan Mbak Nia Dinata pernah bilang ke kami bahwa ketika casting lu jangan make up cantik, biasa aja karena yang dilihat adalah wajahmu plain gitu ya tanpa make up dan kemampuan seni peranmu gitu. Kecuali jika itu casting-casting iklan misalnya yang memang dalam sebarannya sudah diminta untuk silakan make up cantik dan lain sebagainya. Kalau film gitu, ya jangan make up. Kenapa sih? Nggak usah make up, yang dilihat tuh acting lu. Yang perlu kamu persiapkan ketika kamu mau berangkat casting, ikut casting justru bukan dokumen tapi jelas kemampuan acting ya. Jadi sering-seringlah latihan, sering-sering ikut latihan atau perbanyak pengetahuan tentang seni perannya. Lalu tahu apa kebutuhan castingnya, tanya tanya ke casting directornya, kebutuhannya apa sih mas, kebutuhan karakternya apa. Dan kalau memungkinkan ketika kamu dikasih naskah, kamu minta naskah full untuk tahu bagaimana bentuk tokohnya, bagaimana cerita keseluruhannya. Itu akan lebih memudahkanmu. Kalau saya biasanya akan meminta naskah full, meskipun misalnya hari ini saya dikabari untuk ikut casting, kemudian besoknya sudah langsung casting, saya akan minta naskah fullnya dan saya akan baca sampai mungkin dini hari untuk tahu betul bagaimana tokohnya gitu. Sehingga pas saya datang saya tahu tokoh saya kayak gimana, ada di tempat yang macam apa gitu. Jadi dan kalau misalnya nggak dapat pun, misalnya cuma dapat waktu di lokasi doang, tanyakan tanyakan ke casting director, kebutuhan karakternya apa mas, kebutuhan adegannya apa mbak, gitu. Tanyain. Dan jangan takut untuk meminta ulang, ya sekali dua kali lah ya biar nggak terlalu ngerepotin. Misalnya oke yuk coba and action gitu, biasanya kalian akan dikasih waktu 5 sampai 10 menit untuk menghafalkan dialog, terus akan di shoot gitu. Dan kuncinya relax, relax, tenang, lakuin. Ketika kalian merasa belum puas, minta kesempatan sekali lagi mas, boleh nggak sekali lagi untuk diulang. Lakuin itu, minta aja nggak apa-apa. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan dari tentang casting tadi. Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya datang dari Humainis, orang yang sama yang kalau nggak salah 3 video dia sempat bertanya ya. Dia nanya nih, apakah film-film Dono, Kasino, Indro, Warkop DKI ya, bisa dibilang aktor? Rata-rata di filmnya yang saya tonton mereka memerankan diri sendiri, bukan orang lain. Maaf ya lewat DM soalnya panjang. eh kita kita sering sekali ya menonton Warkop DKI, udah legend banget lah itu. Dan apakah kita bisa bilang mereka menciptakan karakter? Kami sih merasa di film-film awal ya, di film-film Warkop DKI yang awal-awal banget, yang mereka masih muda-muda, mereka melakukan apa yang dalam sudut pandang kami kita sebut sebagai acting profesional, yaitu pretend to be someone we are not. Contoh kecil, mereka tidak memakai nama karakter. Mereka tidak memakai nama mereka sendiri. Misalnya ya di awal-awal kan Dono nama tokohnya misalnya Slamet, terus nama tokohnya si Indro siapa, si Kasino siapa gitu. Rata-rata mereka tidak menggunakan nama mereka sendiri. Dan pasti muncul logat-logat baru ya, terutama di film-film awal ya, di film-film Dono Kasino Indro yang awal-awal tuh mereka menciptakan karakter. Soal apakah ciptaannya artifisial atau tidak, karena mungkin ini komedi, satu hal yang kami tahu dan bisa kami lihat dengan jelas adalah upaya-upaya untuk menjalankan adegan, tidak merencanakan adegan di awal-awal ya, di awal-awal filmnya. Meskipun ada beberapa apa ya, kecenderungan merencanakan gitu. Jadi kayak misalnya respon dialognya menunggu, bukan berpikir, berpikir dan mendengarkan apa yang dibilang lawan mainnya, tapi menunggu. Oh, udah selesai nih dialognya, sekarang dialogku gitu. Hal-hal itu sering terjadi. Kami nggak tahu ya, apakah itu pemahaman yang miss dari ketiga legend itu atau memang begitu konsep mereka. Tapi satu hal yang pasti di awal-awal film kami bisa bilang mereka aktor, ya. Kami bisa bilang mereka aktor karena mereka menciptakan karakter dan mengcreate, kreativitinya dapat gitu. Di luar soal kreativiti menciptakan komedinya, tapi kreativiti karakternya. Kayak Kasino logatnya tiba-tiba jadi apa, Indro logatnya apa, Dono kayak gimana bentuknya gitu. Dan mereka menciptakan karakter. Jadi kita bisa bilang itu aktor. Tapi di film-film yang sudah mulai
mulai banyak cewek-cewek cantik yang seksi-seksi gitu. Nah, kami udah agak bingung tuh karena ya lagi-lagi kalau yang di awal yang dijual adalah cerita, mungkin juga sebagian pada permainan. Yang akhir-akhir kami sih merasa sudah tidak cerita lagi yang dijual gitu. Sudah tidak permainan seni peran mereka lagi gitu. Sudah tidak kemampuan mereka berkomedi lagi yang tidak yang dijual gitu. Tapi udah lain gitu ya, udah ciwi-ciwinya, udah ya gitu-gitulah ya, yang udah mulai bergeser gitu. Dan di sana kami masih bisa bilang mereka aktor ya, karena bekerjanya itu acting. Tapi apakah actingnya bagus? Kami merasa yang dulu zaman 1980-an awal-awal Warkop DKI jauh lebih bagus daripada Warkop DKI di era 90-an ke atas atau 95 99 ke atas sampai 2000 ke atas. Begitu Humainis. Panjang juga ya. Oke, itu adalah pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita akan langsung menuju ke pertanyaan yang keempat. Nah, yang ke pertanyaan keempat ini ada dari Dimas R4, Dimas Ra. Dia ada satu pertanyaan tapi disambung. Dia nanya nih, bagaimana cara luas dalam berakting yang karakternya mungkin bukan dia banget? Mungkin cara pendalaman atau mungkin cara pendalaman peran yang benar dan tepat. Bagaimana cara luas dalam berakting yang karakternya mungkin bukan dia banget? Pertama, sekali lagi yang perlu kami sebutkan, tidak ada karakter yang kamu banget, nggak ada. Siapa karakter yang kamu banget? Kecuali di film itu namanya namamu, sejarah karakternya sejarahmu, ya. Dia sekolah di SD yang sama denganmu, lahir dari bapak ibu yang sama denganmu, semuanya kamu. Nah, itu artinya bukan film biopik atau film fiksi, tapi film dokumenter dan kamu jadi dirimu sendiri. Ya kamu tidak perlu menciptakan apa-apa karena itu memang kamu. Tapi ketika kita sudah bermain film fiksi, nggak ada, atau film biopik misalnya, apalagi biopik, nggak ada yang kamu banget, nggak ada karakter yang kamu banget, gitu. Itu yang pertama, ya. Kami tekankan lagi. Dan gimana caranya luas? Ada banyak sekali metode yang bisa dilakukan. Satu hal yang kami rasa menjadi pondasi dasar adalah kemampuan atas 4 modal dasar aktor itu: tubuh, pikiran, rasa, dan suara. Tubuh, pikiran, perasaan, dan suara, atau tubuh, suara, pikiran, dan perasaan. 4 modal dasar itu harus selalu dilatih dan dibuat siap gitu, mumpuni gitu. Tubuh harus punya stamina, suara harus punya stamina, pikiran dan perasaan juga harus punya stamina. Keempat aspek itu juga harus sangat lentur karena itu modal dasarnya aktor. Itu yang pertama dulu. Oke. Berikutnya, kamu harus melakukan analisa. Tentu, kamu harus membaca naskah, melakukan analisa, mengumpulkan data karakter, observasi sampai datanya benar-benar setidaknya 50 sampai 60% lengkap. Oke. Nah, PR selanjutnya adalah membuat datanya menjadi milikmu. Caranya adalah dengan membiasakannya. Kayak apa yang bisa dilakukan sama teman-teman metode acting. Mereka membiasakan data-data yang mereka tahu dan mereka punya dari karakter. Setiap hari mereka biasakan. Itu adalah cara untuk membuat data-data itu menjadi milik sehingga yang kamu inginkan untuk luwes dalam berakting bisa tercapai. Karena kamu sudah tidak lagi berpikir karena semua data tentang karakter itu sudah jadi milikmu, gitu. Dan cara pendalamannya gimana? Ya dibiasakan. Jadi pertama 4 modal dasar harus siap. Oke. Kemudian lakukan analisa data, analisa karakter, analisa naskah, observasi, teliti karakternya baik-baik, sedalam mungkin, sedetail mungkin. Lalu lakukan dan biasakan menjadi karakter selama beberapa hari. Ada banyak metode lah. Salah satu yang paling sederhana ya udah lakukan aja. Misalnya tokohmu adalah orang yang selalu memakai kacamata. Ya udah, sementara kamu nggak pakai kacamata, maka pakailah kacamata setiap hari untuk membiasakan diri sampai kamu tidak pernah berpikir bahwa ini kacamata bukan punyaku, tapi udah jadi milikmu gitu. Udah jadi milik si karakter gitu. Jadi dibiasakan selama beberapa hari itu atau beberapa bulan. Syukur-syukur waktu lebih panjang kamu lebih bisa membiasakan lebih panjang. Lebih lama dan lebih kokoh. Semakin panjang waktunya semakin kokoh biasanya. Tapi semuanya tergantung pada efektivitas dan kesadaran diri. Itu yang paling penting.
Oke ya, itu ya jawabannya. Jadi gimana caranya untuk bisa aktingnya luas dan mendalami dengan cara yang tepat? Lakukan analisa lalu biasakan. Pembiasaan di tubuh, menubuhkan karakter, ngebadanin kalau kata orang-orang stand up comedy. Oke ya, itu di Masra pertanyaannya dan kemudian kita pertanyaan selanjutnya dari F. Stephen Archie. Ada dua pertanyaan ya. Pertama, buku rekomendasi untuk belajar akting selain Stanislavski. Ada banyak sekali buku rekomendasi untuk belajar akting selain Stanislavski. Ada ini misalnya ya. Ini ada buku aktingnya Didi Petet. Tapi sekali lagi di buku ini prinsip-prinsipnya prinsip-prinsip Stanislavski juga. Oke, jadi kamu agak sulit untuk menghindar dari Stanislavski. Ini yang seenggaknya gampang didapetin di Indonesia. Oke, kayaknya ini masih dijual di online lah. Terus ada buku Aku Aktor, namanya sama ya kayak website kita ya, tapi ini aku/aktor gitu. Ini metode dan konsep metode dan proses keaktoran di Yogyakarta. Ini teman-teman bisa beli di Kalanari, di Kalabuku. Ini kumpulan cerita proses keaktoran beberapa aktor Jogja, banyak aktor Jogja. Jadi teman-teman bisa belajar dari proses keaktoran mereka. Mirip kayak Bincang Aktor tapi dia lebih pendek ya dan dalam tulisan gitu. Jadi teman-teman bisa membaca dan sekaligus belajar. Terus ada buku yang baru rilis yang kemarin kita sempat ngundang penulisnya untuk ngobrol. Bukunya Menjadi Aktor Monolog ya dari Roji Marciano. Pengembangan teknik peran seorang aktor untuk persiapan monolog berdasar metode Stanislavski. Lagi-lagi pakai metode Stanislavski. Oke, lu bisa baca buku lain tapi kami bisa bilang hampir semua buku tidak pernah lepas dari metode Stanislavski. Kenapa bisa begitu? Kami sempat menanyakan ke Bella Merlin di salah satu bincang aktor, kamu perlu nonton itu. Bella Merlin bilang Stanislavski itu menciptakan abjad. Dia tidak menciptakan kata tapi menciptakan abjad, menciptakan A, B, C sampai Z. Jadi ketika ada yang mau menciptakan karakter atau menciptakan metode pasti tidak bisa lepas dari metodenya Stanislavski karena Stanislavski menciptakan abjad dan kamu pasti akan menggunakan abjad kan ketika kamu bicara. Terus ada lagi buku yang kalau ini susah ya nyarinya ya di Indonesia ya, ini nggak dijual di Indonesia, kalian harus pergi kalau nggak salah ke aku agak lupa websitenya apa ya. Nanti coba tak screenshotin ya di sini ya. Harganya kalau nggak salah waktu itu kami beli sekitar 300 ribuan. Kalau sekarang dolar naik kayaknya harganya mungkin 500 ribuan. Tapi ini buku tentang method acting. Seenggaknya ini buku-buku yang aku aktor baca dan aku aktor punya. Yang bentuknya buku ya, yang lain kita bentuknya e-book. Tapi yang ini kita rekomendasikan untuk dibaca. Dan beberapa buku yang lain tadi juga kita rekomendasikan. Terakhir ada buku ini. Nih, nah kalau ini buku jadul banget nih. Orang-orang teater nih pasti tahu nih buku ini nih, Menjadi Aktornya Sweetna Anirun. Nah, di sini juga menggunakan prinsip-prinsip Stanislavski gitu. Jadi kalau kamu punya bukunya Stanislavski, baca bukunya Stanislavski aja baik-baik. Kamu akan istilahnya ya, kamu akan memahami semua buku yang ada di sini nih. Semua buku yang ada di sini, kamu akan memahami itu. Kita tidak berusaha untuk mau selalu memuji Stanislavski dan segala macam. Aku aktor sedang berusaha malah untuk menegasikan dan bikin antitesisnya Stanislavski, tapi kami masih belum ketemu. Nah, semua buku ini nih semuanya mengandung Stanislavski. Jadi kamu bisa baca Stanislavski kalau kamu punya bukunya. Kalau nggak salah, setahu kami ada 3 buku Stanislavski yang udah diterjemahkan. Ada My Life in Art, ada Persiapan Seorang Aktor, terus ada Membangun Tokoh. Nah, kalian coba cari di e-commerce deh. Kayaknya masih ada ya. Kalau buku aslinya kayaknya udah nggak dicetak lagi. Tapi siapa tahu masih ada yang jual. Itu ya buku rekomendasi untuk belajar acting yang bisa diakses di Indonesia. Setidaknya yang kami punya juga. Lalu pertanyaan yang sama masih dari Stephen Archie. Bisakah belajar acting secara mandiri tanpa mentor atau acting coach di tengah pandemi saat ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Siapa yang bakal ngelihat elu? Siapa yang akan ngelihat capaianmu? Siapa yang akan mengkoreksimu? Kalau kamu mengkoreksi diri sendiri, dalam latihan keaktoran kamu butuh fokus dan sadar diri tapi tidak mengkoreksi diri. Jadi nggak mungkin menurut kami. Kalau kamu tetap misalnya gini ya, oke lah kamu latihan tiap hari, latihan sendiri nih, latihan tubuh, olah suara dan segala macam. Oke, itu bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau belajar acting secara keseluruhan, ya, misalnya kamu monolog atau kemudian kamu bikin satu repertoire pertunjukan tertentu, kamu tidak bisa sendiri. Harus ada yang mendampingi untuk melihat capaianmu. Kalau kamu sendiri, ya nggak ada kepala yang bisa dibenturin dong.
dan ya kamu akan selalu puas dengan capaianmu yang itu aja. Nah, untuk menghindari itu kamu tetap butuh orang lain, tetap butuh mentor, atau tetap butuh acting coach. Oke, itu kenapa kamu silakan daftar aja ke kelas actingnya Coaktor. Karena sekali lagi ya, belajar acting tuh mandiri tuh agak sulit ya. Karena kalau kamu salah pemahaman gimana coba? Kamu baca bukunya apa, terus kamu salah pemahaman, dan karena kamu sendiri kamu selalu merasa benar, bahaya kan? Kamu bisa terjerumus, terjerembab dalam lautan luka dalam, payah kan? Oke ya. Jadi disarankan harus menggunakan mentor atau acting coach. Kalau sendiri, bener-bener sendiri, agak susah, agak susah. Kamu akan bingung untuk mencatat capaianmu sendiri. Oke? Kecuali itu membiasakan stamina tubuh dan suara ya, itu masih bisa dilakukan sendiri. Karena ya kalau tubuh kan kamu cukup latihan sendiri saja, beberapa waktu kamu akan mendapatkan efeknya kemudian hari. Begitu. Oke. Jadi bisakah belajar acting dengan menggunakan mentor tanpa menggunakan mentor atau acting coach? Kami bisa bilang tidak bisa. Oke. Bisa, tapi mungkin efeknya tidak sebaik ketika menggunakan mentor atau acting coach, atau bahkan malah membunuh dirimu sendiri. Oke ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yang kali ini datangnya justru bukan dari Instagram, tapi dari YouTube, dari Waru Kepiar. Goalnya sniperan di casting ya, Min? Enggak dong. Enggak dong. Kalau goalnya sniperan di casting ya, kalau banyak orang yang gagal di casting ya mereka mungkin akan berhenti. Goal sniperan nggak di situ menurut kami. Tapi bahwa salah satu tujuan atau salah satu kebutuhan latihan sniperan adalah bisa ikut casting atau bisa lolos di casting, iya. Oke. Tapi goal utamanya tidak di casting tentu. Oke. Ya kembali pada personal masing-masing ya. Ada yang mungkin goal utamanya adalah di casting karena mereka butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarganya misalnya. Oke, jadi mungkin goal utamanya di casting. Ada yang karena semata-mata mencintai seni peran saja. Jadi mereka tujuan utamanya adalah mencintai setulus mungkin seni peran. Ada yang begitu. Tapi apakah casting adalah goal utama? Enggak. Tapi salah satu goal mungkin. Bisa jadi. Oke. Tapi kalau cuman satu-satunya enggak. Oke, karena ada banyak goal dari seni peran. Oke ya. Itu aja. Sudah 20 menit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaannya. Dan buat yang masih pengen bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentar, entah itu di YouTube kami atau di Instagram atau di Facebook. Mungkin untuk yang mendengarkan di Facebook, bisa ditulis saja pertanyaan di kolom komentar. Kita akan jawab pertanyaan kalian minggu depan. Oke? Itu acting klinik yang keempat kali ini. Kita akan ketemu lagi di acting klinik yang berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan lain dari kalian. Silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar apapun tentang seni peran. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di klik notifikasinya juga, dan like serta share biar teman-teman banyak yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Viva Aktor.